Video kali ini kita akan belajar kelas 5 tematik, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Apakah kamu selalu makan makanan sehat? Apa saja ya contoh-contoh makanan sehat? Perhatikan gambar berikut. Contoh makanan sehat itu banyak sekali. Nah, di sini Bu Anis contohkan ada nasi, jagung, roti, sayur-sayuran hijau, ayam, ikan, telur, macam-macam buah-buahan, dan susu. Nah, kriteria makanan sehat itu apa saja? Yang pertama, bergizi. Dua, berimbang. Yang ketiga, beragam. Dan yang keempat, bersih. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan-iklan tersebut dengan seksama. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Contoh iklan nomor 1. Aku menemukan gambar buah-buahan, ada stroberi, kiwi, tomat, dan melon. Untuk tulisan yang kulihat yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, tuliskan beberapa hal sebagai berikut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci, dan alasan apa kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Setelah itu, coba kamu masukkan dalam peta pikiran sebagai berikut. Nah, di sini Bu Anis beri contoh untuk yang ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk sebuah frase kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kesimpulan tentang kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Bagaimana ya sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama ya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia dimulai dari makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung.
Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, perhatikan penjelasan lebih lanjut ya dari Bu Anis. Bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, maka makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Dan yang terakhir, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus.